Rilis data inflasi turun, tapi kenapa Bitcoin ngedam di kala aset investasi lainnya itu naik? Apakah Bitcoin akan lanjut turun atau ini merupakan kesempatan yang baik untuk mulai masuk market? Kita akan bahas hal itu di video kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman di sini yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu supaya kedepannya kalian gak ketinggalan info dari kami. Pastikan klik tombol loncengnya juga. Itu cepat dan gratis kok, gak ada ruginya buat kalian. Komen juga videonya ya. Dengan berkomentar, kalian berkesempatan untuk mendapatkan free membership cuan kripto yang diundi setiap bulannya. Pengundiannya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker dan tersedia untuk 2 orang pemenang. Kalau nggak suka sama videonya juga boleh dislike supaya YouTube nggak rekomendasi lagi ke kalian. Kalian sendiri yang rugi. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Yang pertama itu dari rilis data inflation rate semalam. Headline inflation itu turun dari 3,7 ke 3,2. Ini progres yang cukup bagus, artinya semakin dekat sama target inflation the Fed 2%. Secara perbandingan data inflasi year over year, di bulan Oktober tahun sebelumnya itu ada penurunan 0,1%. Dari rilis data tadi malam, para pelaku pasar itu cukup yakin the Fed nggak akan naikin lagi suku bunga. Secara probabilities, masuk pertengahan 2024 itu sangat besar kemungkinannya the Fed sudah mulai pivot atau menurunkan suku bunga. Berdasarkan Chief Economist UBS Global Wealth Management, the Fed itu udah over tighten. Artinya kebijakan sekarang itu udah terlalu ketat. Dan dia bilang juga di videonya ini tuh, seharusnya the Fed nggak ada alasan lagi untuk hawkish. Memang kalau the Fed terlalu ketat dengan kebijakannya itu bisa memperparah keadaan ekonomi. Contohnya dengan suku bunga sekarang aja, beberapa bank udah collapse. Lalu yield curve juga kebalik. Penjualan rumah dan harga rumah di Amerika Serikat itu udah turun. Pengajuan KPR barunya juga ikut turun. Ini itu efek dari tingginya suku bunga. Naiknya suku bunga itu bisa membuat orang gagal bayar KPR. Kalau gagal bayar KPR, rumahnya itu dikembalikan ke bank. Bank itu nggak pengen nyimpan rumah, karena keuntungannya bagi bank adalah menjual mata uang dengan bunga. Banyak orang gagal bayar KPR juga bisa memicu efek domino ke ekonomi. Contohnya seperti krisis tahun 2007-2008. Jadi kemungkinan terbesar itu the Fed nggak akan naikin lagi suku bunga. Hal ini itu sudah pernah saya jelaskan di video bulan lalu. Lebih tepatnya itu di bulan September tanggal 20 ini. Di sini saya menjelaskan the Fed itu nggak akan naikin suku bunga lagi. Tapi saat saya bikin video ini tuh banyak banget yang skeptis. Mengingat saya bikinnya itu tanggal 20 September nih. Setelah rilis data inflasi di bulan Agustus naik dari 3,2 ke 3,7. Dan ada komen yang gaya bahasanya kurang enak dilihat ya. Dia bilangnya itu begini. Padahal saya ngejelasin baik-baik dengan bahasa yang mudah dipahami dan analisis menggunakan energi dan juga waktu untuk mencari data. Tapi ada aja orang yang nggak paham dan nggak menghargai seperti ini. Ini salah satu contoh yang gratis itu nggak dihargai. Kalau orang seperti ini jadi dokter, pasien yang nggak sembuh-sembuh dikasih obat, mungkin dikasih terus sampai pasien yang OD. Itu tolol. Orang seperti ini pasti nggak dislike video dari channel Cuan Kripto. Dan kedepannya nggak akan nemuin lagi channel Cuan Kripto ini. Itu algoritma standar YouTube ya. Jadi kalau teman viewer di sini nggak suka channel yang realistis, dislike aja biar nggak ketemu lagi. Lanjut nih, kita ke teknikal. Semalam itu rilis data inflasi bagus, tapi kenapa Bitcoinnya ngedam? Sebenarnya hal seperti ini juga kita pernah lihat di bulan Juni lalu. Bulan Juni lalu itu ada rilis data inflasi juga di tanggal 13 Juni. Angka sebelumnya itu 4,9% lalu turun ke 4%. Tapi yang kita lihat di tanggal 13 Juni, Bitcoin itu justru ngedam. Baru di tanggal 16 sampai ke tanggal 26 Juni itu ada pump. Dan dropnya Bitcoin pada kali ini itu kita udah ekspektasikan dari video sebelumnya. Di video terakhir itu saya nggak jelasin nih tentang perlemahan dari buyer dan terbentuk bearish divergence. Kemarinnya kita ngeliat satu candle merah lagi yang artinya confirm bearish divergence, baru terjadi dropnya semalam. Dropnya Bitcoin ini masih wajar banget, bahkan terlihat masih minim ya. Rata-rata saat kita ngeliat bearish divergence itu penurunan sekitar 20%-an. Drop semalam itu masih sekitar 5% aja. Dropnya ini masih pergerakan wajar, karena market itu bergerak dalam struktur. Kita udah ngeliat Bitcoin nge-push naik terus, tapi sama sekali belum kelihatan adanya koreksi. Mulai kelihatan tanda-tanda buyer udah kehabisan napas itu dari bearish divergence. Sekalipun Bitcoin drop sampai ke area 31.000 atau 30.000, itu masih tergolong oke. Karena dalam tren jangka panjangnya itu wajar banget yang namanya koreksi. Kita ngeliat Bitcoin dari awal tahun itu bullish, ada koreksi sedikit itu wajar. Tren selanjutnya masih tetap naik. Saat naik di sini tuh turun lagi juga masih wajar. Jadi di pergerakan terakhir ini, kalau ada penurunan lagi, selama Bitcoin masih mempertahankan struktur, pandangan marketnya ya bullish. Dari time frame yang lebih rendah kita ngelihat Bitcoin sekarang ini masih tertahan di trendline 35.100 sampai 35.300 itu merupakan supportnya Bitcoin. Dan justru sekarang kita malah ngelihat di time frame 4 jam ini Bitcoin membentuk hidden bullish divergence. Saat price action yang membuat higher low
low, tapi momentum indikator justru membuat lower low. Terlebih di time frame 4 jam ini memasuki kisaran area oversold. Pantulan dari level ini itu cukup besar banget probability-nya, dan yang perlu diperhatikan dalam jangka pendek adalah pergerakan atau jenis pantulannya seperti apa. Kalau terjadi pantulan yang korektif, itu merupakan ciri-ciri level ini akan di breakdown lagi. Tapi kalau pantulannya cukup kuat, itu menjadi tanda bullish momentum masih ada dan kita masih mengejar ke range resistance selanjutnya di 39.000 sekaligus di 42.000. Short term, jadi kita perhatikan reaksi dari level ini ya. Kalau Bitcoin sampai membentuk lower low baru atau lebih tepatnya breakdown dari 34.400, itu bisa men-trigger pergerakan turun yang lebih masif. Di video sebelumnya itu saya ngejelasin tentang liquidity heat map. Ada sekitar 1,1 billion posisi yang akan terlikuidasi kalau Bitcoin sampai turun. Lebih jelasnya di video kemarin ya. Di video member cuan kripto itu kemarin saya ngejelasin sekaligus saya set entry posisi short. Niatnya itu kemarin entry di 37.300-an. Tapi setelah saya update ternyata malah turun duluan nih. Dan hari ini juga saya udah mulai mengincar untuk masuk posisi di Bitcoin. Lebih lengkapnya itu ada di grup membership cuan kripto ya. Karena di grup itu saya sharing juga entry untuk masuk di futures market sekaligus spot market. Di grup kita juga ngebahas ada banyak alternatif koin. Berikut dengan entry saya juga. Untuk kesimpulannya short term, kita ngelihat Bitcoin lagi ada di area yang krusial. Breakdown dari 35.000 itu bisa men-trigger dorongan seller yang lebih banyak. Dan next area supportnya itu di range 30.000 sampai 31.000. Overall, secara keseluruhan, struktur market masih bullish ya. Short term memang kita ngelihat ada sedikit perlemahan. Hal yang mendukung pantulannya Bitcoin salah satunya adalah kita ngelihat dolar indeks sekarang itu turunnya cukup besar nih. Penurunan seperti ini itu jarang banget terjadi. Secara garis besar, pergerakan dolar indeks itu berbanding terbalik sama Bitcoin. Ketika dolar indeks naik, Bitcoinnya turun. Ketika dolar indeks turun, Bitcoinnya naik. Mayoritas pergerakannya seperti itu ya. Kalau menurut kalian, kemungkinan pergerakannya Bitcoin itu turun dulu baru naik atau naik dulu baru turun? Tulis komentarnya di bawah ya. Saya juga mau ngeliat sentimen viewer pada saat ini tuh bearish atau bullish. Dan dengan berkomentar juga kalian berkesempatan untuk mendapatkan free membership cuan kripto yang diundi setiap akhir bulannya menggunakan YouTube Random Comment Picker. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin ya, sekaligus saya sharing juga kapan saya masuk market ya. Bagi yang mau dapat gratis, komen videonya nanti di akhir bulan kita adakan undian. Kalau buat yang mau langsung masuk, ini merupakan grup berbayar tapi murah banget, recehan deh. Terjangkau buat semua orang. Saya nggak pasang tarif mahal karena saya udah kaya. Buat lebih seriusnya kita belajar di grup ya. Dan bagi yang berminat langsung join ke grup, kalian bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam cuan kripto, cuan terus.